Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hariswanto. Saya adalah salah satu santri dari Pondok Pesantren Darul Falah 9. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pondok pesantren saya yang bernama Darul Falah 9, yang berarti ini adalah pondok pesantren cabang yang ke-9 dari Darul Falah Pusat. Darul Falah 9 ini berdiri pada tahun 1995. Pondok pesantren Darul Falah 9 adalah salah satu cabang dari Pondok Pesantren Darul Falah Pusat, yang dimana Pondok Pesantren Darul Falah Pusat ini mempunyai sekitar 200 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Cabang-cabang ini didirikan dengan tujuan untuk mencetak generasi-generasi yang menjadi penerus perjuangan ulama para salafus soleh. Kegiatan di pesantren ini cukup banyak, dimulai dari jam 3 malam. Para santri sudah dibangunkan untuk melakukan aktivitas yang berupa sholat tahajud berjamaah, dilanjutkan dengan munajat. Setelah itu kita langsung sudah memasuki waktu subuh untuk sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan mengaji kitab, yang pada saat subuh itu kitab yang dikaji adalah kitab Tafsir Jalalain dan Jami'us Shaghir. Pengajian kitab ini selesai sekitar jam 6, yang kemudian ditutup dengan munajat singkat, yang dimana setelah munajat para santri digerakkan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, melakukan tugasnya masing-masing, yang biasanya setiap 5 santri terdapat satu tugas. Misalnya ada yang bersih-bersih, ada yang memasak, ada yang bertani, dan lain-lain. Setelah itu memasuki sampai waktu zuhur, nanti akan diadakan sholat zuhur berjamaah, lalu munajat dan istirahat. Setelah beristirahat di siang hari, para santri akan digerakkan untuk mengikuti pengajian kitab, tapi di sini pada sore hari itu adalah kitab diniyah, yang dimana ada kelas-kelas tergantung bagaimana tingkat pemahaman santri terhadap kitab tersebut. Setelah itu pengajian kitab ini mungkin akan selesai sampai jam 5. Setelah jam 5 sore santri menyiapkan untuk waktu maghrib, mungkin akan makan, ada yang lain-lain. Setelah masuki waktu maghrib, para santri digerakkan untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah itu munajat dan membaca Al-Quran serentak sampai sekitar jam 8. Baru jam 8 ini para santri sholat isya, dan setelah sholat isya para santri akan memusyawarahkan kitab. Biasanya sebuah kitab nanti di bahasa Indonesia akan dipahami maksudnya. Setelah itu sekitar jam 11 santri akan bersama membaca sholawat burdah sebagai penutup, dan akhirnya setelah membaca sholawat burdah santri bisa istirahat atau tidur. Manfaat dari nyantri atau mondok ini begitu banyak dalam kehidupan, dikarenakan mondok ini bukan hanya sekedar pengetahuan agama saja yang ditekuni, tapi juga langsung penerapannya, yang dimana hal ini langsung di bawah bimbingan kiai pada pesantren itu. Jadi setiap santri akan bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya tentang kitab, juga bertambah wawasannya tentang kehidupan sosial yang ada di masyarakat sekitarnya. Selain itu, di pondok pesantren santri akan bisa menemukan sosok contoh figur untuk dijadikannya teladan berupa kiainya tadi. Di pondok pesantren pun juga para santri akan dilatih dengan berbagai macam skill dan kemampuan yang sesuai dengan santri tersebut. Seperti santri yang bakat untuk qiraat akan diarahkan ke dalam qiraat, yang bakat berusaha berdagang juga diarahkan ke dalam bakatnya masing-masing, kemampuan, sehingga di situ dia akan terlatih, sehingga pada saat nanti dia lulus pondok pesantren dia sudah mempunyai ilmu yang mumpuni, juga mempunyai skill yang mumpuni. Di pesantren juga sebagai ajang pendewasaan diri, di mana kita setiap hari dihadapkan dengan berbagai problem, dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang tidak bisa ditebak, karena memang bercampurnya di situ berbagai watak karakter orang. Jadi di sini juga selain ajang pendewasaan juga sebuah latihan kepemimpinan, yang dimana kita bisa belajar untuk memimpin dari diri sendiri, kemudian memimpin adik-adik santri, dan mendukung setiap program yang ada di pondok pesantren tersebut. Dalam arti pondok pesantren juga sebagai ajang untuk melatih urat sosial, untuk melatih kepekaan terhadap lingkungan sosial, dan melatih karakter yang bertanggung jawab, yang mandiri, tapi disertai dengan iman dan kualitas takwa yang lebih baik dari hari ke hari. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam dari saya.
ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.